Selamat datang kembali di video presentasi pembagian suku banyak dengan cara Horner. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari pembagian suku banyak dengan cara Horner, di mana pembaginya memiliki bentuk seperti berikut, yaitu X dikurangkan dengan K. Nah, mari kita kerjakan beberapa contoh. Misalkan kita memiliki suatu suku banyak yaitu PX, di mana itu sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 15. Lalu terdapat QX. Itu sama dengan X dikurangkan dengan 3. Nah, maka mari kita cari PX dibagikan dengan QX. Ya. Dimana kita akan gunakan cara Horner. Dimana di sini kita akan tuliskan koefisien dari yang akan dibagi. Mari kita pindahkan ini sebentar. Ya, koefisien dari yang akan dibagi, di mana dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Mulai dari pangkat 2 ya, di mana koefisiennya adalah 1, lalu pangkat 1 koefisiennya adalah 2, lalu suku tetap koefisiennya adalah negatif 15. Di mana di sini, di samping ini nilainya adalah K, di mana K itu adalah 3 ya, adalah 3. Lalu di sini, yang pertama akan kita tuliskan langsung, nilai 1. Setelah itu, 1 akan kita kalikan dengan 3, di mana ini akan sama dengan 3. 2 tambah 3 adalah 5, lalu 5 dikalikan dengan 3 itu adalah 15. Negatif 15 ditambahkan dengan 15 adalah 0. Nah, maka ini yang disebut dengan sisa pembagian. Nah, ini merupakan koefisien hasil pembagian. Maka HX itu akan sama dengan X ditambahkan dengan 5. Ya. 1 dikalikan dengan X pangkat 1 itu adalah X, lalu 5 dikalikan dengan X pangkat 0 itu adalah 5. Nah, maka ini adalah hasil pembagian. Lalu di sini misalkan kita memiliki bilangan bulat, misalnya 7. Kita bagikan dengan 3, maka ini yang sama dengan 2, 6 dikurangkan 1. Ini yang disebut dengan sisa pembagian. Ini yang disebut dengan hasil. Ini yang dibagi. Ini adalah pembagi. Di mana kita bisa tuliskan bahwa yang dibagi itu kan sama dengan pembagi dikalikan dengan hasil pembagian ditambahkan dengan sisa. Ya, kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu 7 yang dibagi itu akan sama dengan pembagi, di mana pembaginya adalah 3, dikalikan dengan hasil pembagian, yaitu 2, lalu ditambahkan dengan sisa, yaitu 1. Ya, kita dapat tuliskan sebagai berikut. Maka kita dapat tuliskan bahwa PX, yaitu yang dibagi, X kuadrat ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 15, di mana ini adalah PX itu kan sama dengan pembagi, di mana pembaginya itu adalah QX, di mana pembaginya di sini adalah X dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan hasil pembagian, yaitu HX, di mana hasil pembagian di sini adalah X tambah 5, lalu kita tambahkan dengan sisa, di mana ini adalah SX, di mana sisanya adalah 0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa X kuadrat ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 15 itulah X kurang 3 dikalikan dengan X tambah 5 ditambahkan dengan 0. Ya. Nah, mari kita ke contoh lain. Misalkan kita memiliki RX, di mana RX itu adalah X ditambahkan dengan 5. Nah, sekarang mari kita bagikan PX dengan RX. Jika PX dibagikan dengan RX, mari kita gunakan cara Horner untuk mencari HX dengan SX. Di mana di sini akan kita tuliskan koefisien dari PX, di mana itu adalah 1, 2, negatif 15. Lalu di sini nilai K-nya adalah negatif 5 ya, nilai K-nya adalah negatif 5. Maka di sini adalah 1 dikalikan dengan negatif 5 adalah negatif 5. 2 ditambahkan dengan negatif 5 adalah negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 5 adalah 15. 15 ditambahkan dengan negatif 15 adalah 0. Maka ini adalah sisa pembagian, di mana hasil pembagian itu adalah
X dikurangkan dengan 3. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa PX, yaitu X kuadrat ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 15, itu sama dengan pembaginya, yaitu X tambah 5, dikalikan dengan hasil pembagian, yaitu X kurang 3, ditambahkan dengan sisa pembagian. Nah, maka ini adalah metode Horner jika pembaginya adalah X kurang K. Tentu saja jika kalian lihat, kedua nilai ini adalah sama ya. X kuadrat ditambah 2X dikurangkan 15 itu akan sama dengan X tambah 5 dikalikan dengan X kurang 3. Ini adalah X kurang 3 dikalikan dengan X tambah 5. Tentu saja kalian akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sekarang yang perlu saya tekankan itu adalah nilai K di sini. Di mana nilai K ini dapat kita sebutkan sebagai pembuat 0 untuk pembagi. Ya, jadi nilai K ini merupakan pembuat 0 untuk pembaginya. Nah, mari kita buktikan. Jika pembaginya adalah QX, maka K itu akan sama dengan 3. Di mana Q3 itu akan sama dengan 3 dikurangkan 3, itu akan sama dengan 0 ya. Nah, maka disebutkan bahwa nilai di sini merupakan pembuat 0 dari pembaginya. Maka X sama dengan 3. Mari kita lihat, pada saat Rx atau pembaginya adalah X tambah 5, maka nilai X di sini adalah negatif 5. Di mana negatif 5 ditambahkan dengan 5 itu akan sama dengan 0. Maka kita bisa sebutkan bahwa nilai di sebelah kiri ini adalah pembuat 0 untuk pembaginya. Ya, ini akan membantu kalian untuk mengingat bagaimana cara mencari nilai X di sini, di sebelah kiri ini. Nah, semoga kalian mengerti dan mari kita ke topik selanjutnya. Di atas kita telah mempelajari cara Horner jika pembaginya adalah dalam bentuk X kurang K. Di mana di sini kita akan mempelajari pada saat bentuknya adalah pembagi dari suku banyak, bentuknya itu sebagai berikut, yaitu AX dikurangkan dengan B. Nah, di atas kita telah temukan bahwa PX, yaitu yang dibagi itu sama dengan pembaginya, yaitu QX, di mana pembaginya dalam bentuk misalkan seperti berikut, yaitu X kurang K dikalikan dengan HX, ini adalah hasil pembagian, ditambahkan dengan sisa pembagian. Ini yang telah kita pelajari. Sekarang misalkan K itu sama dengan B per A. Ya, misalkan K itu sama dengan B per A. Maka mari kita substitusikan. P dari K atau dari X itu akan sama dengan X dikurangkan dengan, mari kita substitusikan K dengan B per A. Ini akan menjadi B per A dikalikan dengan HX ditambahkan dengan SX. Nah, sekarang mari kita kalikan A dibagikan dengan A untuk sebelah kiri ini. Ya, jika kita kalikan dengan A, kita bagikan dengan A, maka itu akan sama dengan kalikan dengan 1, di mana tidak akan mengubah nilai di sebelah kiri ini atau nilai bilangan ini, ya, karena ini adalah 1. Nah, maka mari kita kalikan A dikalikan dengan X itu adalah AX, lalu negatif B per A dikalikan dengan A itu adalah negatif B. Lalu kita kalikan, kita sudah kalikan A ya, maka sisanya itu adalah 1 per A. Maka ini akan menjadi HX dikalikan dengan 1 per A itu akan sama dengan dibagikan dengan A ya, dikalikan dengan SX, di mana ini adalah PX. Nah, dengan demikian kita telah temukan cara membagi PX jika pembaginya adalah AX dikurangkan dengan B, di mana ini yang disebut dengan pembagi, ini yang disebut dengan hasil pembagian, ini yang disebut dengan sisa pembagian. Ya, jadi hasil pembagiannya itu akan menjadi HX per A. Ya, bukan HX lagi, di mana ini harus HX dibagikan dengan A. Ini adalah hasil pembagian. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Misalkan terdapat PX, di mana PX itu adalah 4X pangkat 3 ditambahkan dengan 4X pangkat 2 dikurangkan dengan X ditambahkan dengan 15. Mari kita gariskan dahulu. Lalu misalkan terdapat pembaginya, yaitu QX, di mana QX itu adalah 2X ditambahkan dengan K. Ya, maka ini dalam bentuk AX dikurangkan dengan
B. Maka mari kita gunakan cara Horner untuk membagi PX dengan QX. Di mana di sini akan kita tuliskan koefisien untuk suku banyak yang akan dibagi. Dimulai dari, karena ini berderajat 3, maka kita akan mulai dari koefisien pangkat 3, yaitu 4. Setelah pangkat 3 adalah pangkat 2, yaitu 4. Setelah pangkat 2 adalah pangkat 1, yaitu negatif 1. Setelah itu adalah 15. Di mana Q di sebelah K di sini adalah pembuat 0. Ya, ingat di sini, ini adalah pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembaginya. Maka di sini adalah 0 sama dengan 2x ditambahkan dengan 3. Maka 2x itu akan sama dengan negatif 3, di mana x itu akan sama dengan negatif 3 per 2. Maka pembuat 0 untuk pembaginya itu adalah x sama dengan negatif 3 per 2. Maka nilai di sini adalah negatif 3 per 2. Nah, setelah itu mari kita kerjakan. Di mana di sini akan langsung kita tulis 4 dikalikan dengan negatif 3 per 2 itu akan sama dengan negatif 6. 4 dikurangkan dengan 6 itu akan sama dengan negatif 2. Lalu negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 per 2 itu adalah positif 3. Lalu mari kita jumlahkan, ini akan menjadi 2. 2 dikalikan dengan negatif 3 per 2 itu akan menjadi negatif 3. Dimana jika kita jumlahkan, 15 dikurangkan dengan 3 adalah 12. Nah, maka ini adalah sisa pembagian. Nah, sekarang berapakah hasil pembagian? Dimana ini adalah HX. HX itu akan sama dengan 4x kuadrat dikurangkan dengan 2x ditambahkan dengan 2. Nah, ini adalah HX, di mana HX bukanlah merupakan hasil pembagian. Hasil pembagiannya itu adalah HX per A. Ya, karena pembaginya itu dalam bentuk AX dikurangkan dengan B. Harus ingat di sini ya. Pembaginya adalah AX dikurangkan dengan B. Maka hasil pembagian itu kan sama dengan HX per A. Ya, seperti yang telah kita temukan di atas, HX per A. Nah, di mana HX-nya itu adalah 4x kuadrat dikurangkan dengan 2x ditambahkan dengan 2. Lalu akan kita bagikan dengan A. Di mana berapakah nilai A? Nilai A tentu saja itu adalah 2 ya. Karena ini adalah bentuk AX dikurangkan dengan B. Maka nilai A itu adalah koefisien di depan X untuk pembaginya. Maka ini akan dibagikan dengan 2, di mana hasil pembagiannya itu adalah 2x kuadrat dikurangkan dengan x ditambahkan dengan 1. Ini adalah hasil pembagian. Nah, maka kita bisa tuliskan PX sebagai berikut. Di mana PX itu adalah berapa? PX itu adalah 4x pangkat 3 ditambahkan dengan 4x pangkat 2 dikurangkan dengan x ditambahkan dengan 15. Di mana ini adalah PX. Mari kita tuliskan kembali. Ini adalah PX. Di mana PX itu akan sama dengan, ini akan sama dengan pembaginya, di mana pembaginya adalah AX dikurangkan dengan B. Ya, di mana di sini adalah 2x ditambahkan dengan 3. Lalu kita kalikan dengan hasil pembagian. Di mana hasil pembagian itu adalah 2x kuadrat dikurangkan dengan x ditambahkan dengan 1. Nah, ini kita tuliskan di bawah ya. Ini adalah hasil pembagian. Di mana di sini akan sama dengan HX dibagikan dengan A, di mana ini merupakan hasil pembagian. Lalu kita tambahkan dengan sisa pembagian, di mana ini adalah SX. Lalu di sini kita tambahkan dengan 12. Nah, semoga kalian mengerti konsep pembagian suku banyak dengan cara Horner jika pembaginya adalah dalam bentuk AX. AX ditambahkan dengan B. Nah, tentu saja kalian dapat tuliskan bahwa PX jika kita bagikan dengan AX dikurangkan dengan B, maka itu akan sama dengan hasil pembagian HX per A, lalu kita tambahkan dengan SX per AX dikurangkan dengan B. Ini akan merupakan penulisan lain ya dari cara pembagian PX dengan AX dikurangkan B. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.